Apabila suatu jiwa sudah memiliki kerinduan untuk datang kepada Allah, dan ditahan hanya oleh musuh setani, yang tahu bahwa dia akan kehilangan mangsanya, dan oleh musuh pribadi yakni egonya sendiri, yang berpikir dengan cara manusia dan menghakimi dirinya dengan cara manusia, dengan menganggap berasal dari Allah penghakimannya sendiri itu guna mencegah jiwa mengendalikan ego manusia, maka jiwa itu sudah cukup kuat untuk melawan serangan-serangan kejahatan dan serangan-serangan orang-orang jahat. Jiwa telah menemukan bintang pedoman dan tidak akan lagi menyimpang. Dan jangan lagi katakan padanya, kau tidak memikirkan Allah dan kau malahan memikirkan Israel. Itu merupakan suatu celaan implisit. Jangan lakukan itu. Dia baru saja keluar dari api. Dia adalah satu luka besar. Sentuhlah dia sekilas hanya dengan balsam kelemah lembutan, pengampunan dan harapan. Biarkan dia bebas datang. Kau harus mengatakan padanya apabila kau berpikiran untuk datang, tetapi jangan katakan padanya, ikutlah bersamaku. Sebaliknya, jika kau tahu bahwa dia ingin datang, kau sendiri janganlah datang. Pulanglah dan nantikan dia di rumah. Dia akan kembali padamu dengan ditaklukkan oleh kerahiman. Sebab aku harus mengenyahkan kuasa jahat yang menahannya dan untuk beberapa jam dia akan kelihatan seperti seorang perempuan yang urat-uratnya telah diputuskan atau yang tulang-tulangnya telah disingkirkan oleh seorang dokter. Tetapi sesudahnya dia akan merasa lebih baik. Dia akan termangu. Dia akan sangat membutuhkan perhatian dan keheningan. Tolonglah dia seolah kau adalah malaikat pelindung keduanya, tanpa membiarkannya menyadari kehadiranmu. Dan jika kau melihatnya menangis, biarkan dia menangis. Dan jika kau mendengarnya menanyai dirinya sendiri, biarkan saja. Dan jika kau melihatnya tersenyum, dan lalu menjadi serius, dan lalu tersenyum sekali lagi dengan suatu cara yang berbeda, dengan suatu tatapan yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, janganlah menanyainya. Jangan membuatnya merasa gelisah. Dia lebih menderita sekarang, saat naik, dari dia sebelumnya, saat turun. Dan dia harus naik sendiri, seperti dia turun sendiri. Dia tidak dapat tahan kau melihatnya ketika dia turun, sebab matamu penuh celaan. Dan dia tidak dapat tahan kau melihatnya sekarang sebab perasaan malunya telah bangkit pada akhirnya. Kala itu dia kuat, sebab setan, tuannya, bersamanya dan suatu kekuatan jahat menopangnya dan dia dapat menantang dunia. Dan kendati demikian dia tidak dapat tahan dilihat olehmu dalam dosanya. Sekarang setan bukan lagi tuannya. Setan masih seorang tamu dalam dirinya, tetapi kehendak Maria mencekik lehernya. Dan Maria belum memiliki aku. Itulah sebabnya mengapa dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak dapat tahan mata persaudaraanmu yang penuh kasih menyaksikan pengakuannya pada juru selamatnya. Segenap energinya didayakan dan digunakan untuk menahan setan septuple, sama dengan ketujuh setan pada lehernya. Untuk semua lainnya dia tanpa daya dan telanjang. Tetapi aku akan mengenakan pakaian kembali padanya dan membentenginya. Pergilah dalam damai, Marta. Dan besok katakan padanya dengan bijaksana bahwa aku akan berbicara dekat sungai sumber mata air. Di sini di Kapernaum, sesudah Vesper, sama dengan ibadat sore. Pergilah dalam damai. Aku memberkatimu. Marta masih tercengang. Jangan menjadi bimbang, Marta, kata Yesus yang mengamatinya. Tidak, Tuhanku, tetapi aku tengah berpikir, oh, berilah aku sesuatu yang dapat aku berikan pada Maria, guna memberinya sedikit kekuatan. Dia begitu sangat menderita, dan aku sangat takut kalau dia tidak akan dapat menang atas setan. Kau ini anak kecil, Maria punya aku dan kau. Dapatkah mungkin dia tidak berhasil? Bagaimanapun, bawalah ini, berikan padaku tanganmu, yang tidak pernah berdosa, dan yang selalu baik hati, berbelas kasihan, aktif dan saleh. Tangan yang selalu melakukan gerak isyarat kasih dan doa, yang tidak pernah malas ataupun menganggur ataupun rusak. Sekarang, aku akan menggenggamnya di antara kedua tanganku guna menjadikannya bahkan terlebih suci. Angkatlah tanganmu melawan setan dan dia tidak akan sanggup bertahan. Dan ambillah ikat pinggangku ini.
Jangan pernah berpisah darinya. Dan setiap kali kau melihat Maria, katakan pada dirimu sendiri, kuasa Yesus lebih kuat dari ikat pinggang Yesus ini dan dengan itu semuanya dapat diatasi. Setan-setan dan monster-monster juga. Aku tidak boleh takut. Apa kau senang sekarang? Damaiku sertamu. Pergilah dalam damai. Marta menyembahnya dan pergi keluar. Yesus tersenyum ketika ia melihatnya menaiki kereta yang telah dipanggil Marcella ke gerbang dan berangkat menuju Magdala.